dengan Bos Andi Supar pengambilan uang dari Pak Ustadz 10 juta ya teman-teman. Itu tanpa di sepengetahuan tim. Jadi sebelumnya Bos Andi Supar sudah bilang ya teman-teman kalau uang 10 juta itu tidak ada yang diambil situ sepeser pun ya teman-teman, 1.000 rupiah pun tidak ada yang diambil. Jadi dan begitu juga suara Bos Andi Supar ya teman-teman. Jadi kita sudah banyak mencoba suara-suara terbaru beliau, termasuk suara yang sebelum kita mengikuti channel beliau, yang sudah beliau bagikan ya teman-teman. Jadi ini satu lagi ya teman-teman yang jadi permasalahan, mungkin banyak binaan beliau yang merasa kecewa ya teman-teman. Ada kemarin kita menonton video yang binaan Andi Supar gagal ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, untuk jadi konsultan itu teman-teman menurut kita tidak mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Jadi di sini kita menangkapi ya teman-teman permasalahan antara Bos Andi Supar sama Pak Ustadz ya teman-teman. Jadi di sini kita sebagai subscriber Andi Supar, dan di sini kita sudah 1 tahun ya teman-teman mengikuti channel YouTube Andi Supar dan sudah banyak belajar sama beliau ya teman-teman. Jadi kalau kita menilai di permasalahan ini ya teman-teman, pembohongan publik yang dipermasalahan ya teman-teman. Jadi kalau menurut kita bisa balik ke akar permasalahan ya teman-teman. Jadi kita di sini sebagai publik kita merasa tidak ada yang ditipu ya teman-teman kalau menurut pandangan kita, tapi kita tidak tahu juga permasalahan yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita memandang permasalahan di sini, mungkin Bos Andi Supar sama anggota kurang pembagian ya teman-teman, kurang terbuka juga. Tapi itu permasalahan kita juga tidak tahu ya teman-teman. Jadi kalau permasalahan yang dipermasalahan dengan pembohongan publik ya teman-teman, ditipu, menolong pesantren tanpa memungut biaya sepeser apapun ya teman-teman. Jadi kita sudah mengikuti video-video di Supar sebelumnya di YouTube Sinar 77. Menurut kita itu sah-sah saja ya teman-teman, karena setiap pengrehapan RBW itu mungkin membutuhkan banyak yang lain ya teman-teman, yang tanpa tahu tim seperti ampli ya teman-teman. Itu bisa jadi bos yang membawa langsung, Bos Andi Supar, atau seperti di Twitter, pokoknya peralatan untuk RBW ya teman-teman. Jadi itu mungkin tanpa sepengetahuan tim ya teman-teman. Jadi kalau menurut pandangan kita, biaya yang 10 juta ini, dari itulah makanya tidak ketahui tim ya teman-teman, seperti Bang Tato waktu bergabung sama Andi Supar. Jadi mungkin awalnya niat Bos Andi Supar baik ya teman-teman, ingin membantu, tapi malah ujung-ujungnya merasa dipojokkan ya teman, merasa dimanfaatkan. Tapi Bos Andi Supar sudah bilang kalau dia mau menipu ya teman-teman, tidak mungkin dia menipu dengan anggaran sekecil itu ya teman-teman, karena dia mungkin tidak terlalu butuh uang segitu ya teman-teman. Kalau kita memandang kesuksesannya beliau ya teman-teman, Bos Andi Supar. Jadi di sini kita bukan mengadu domba ya teman-teman. Jadi kalau permasalahan ini balik kita ke titiknya ya teman-teman, ke permasalahannya. Dan bagi Pak Ustadz juga kita menghadirkan pihak ketiga atau keempat. Jadi permasalahannya mungkin tidak berlarut-larut ya teman-teman. Mungkin di sini banyak yang netizen yang ingin menyelesaikan permasalahan ini seperti Bang Tato sama Bos Jus Alfa ya teman-teman. Tapi kalau kita bermasalah seperti agama ya teman-teman, seperti Islam,
kalau kita bermasalah dengan hadis atau dengan ajaran Islam yang baru teman-teman, tentu kita pulang ke kitab kita ya teman-teman, Al-Quran. Kita pulang balik ke dalil ya teman-teman. Begitu juga kalau kita salah permasalahan dengan adat ya teman-teman, kita pulang ke adat ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita bermasalah dengan publik. Jadi kita di sini sebagai publik tidak ada yang merasa tertipu ya teman-teman. Menurut kita sah-sah saja dengan Bos Andi Sufar pengambilan uang dari Pak Ustadz 10 juta ya teman-teman. Itu tanpa di sepengetahuan tim. Jadi sebelumnya Bos Andi Sufar sudah bilang ya teman-teman, kalau uang 10 juta itu tidak ada yang diambil situ sepeser pun ya teman-teman, 1.000 rupiah pun tidak ada yang diambil. Jadi maksud beliau kalau kita, pemandangan kita teman-teman sebagai publik di sini itu bagian upah teman-teman, bukan bagian biaya peralatan RBW teman-teman. Jadi kalau untuk tim itu kan anggaran luar peralatan RBW teman-teman. Jadi itulah yang dibagikan sama tim atau upah tim. Jadi di situ maka beliau tidak ada mengambil sama tim sepeser pun ya teman-teman. Jadi kalau kita memandang di sini seperti inilah titik permasalahannya teman-teman. Dan bagi yang menonton video ini, di sini kita baru 1 tahun ya teman-teman mengikuti channel Bos Andi Sufar. Jadi kita belum tahu banyak ilmu ya teman-teman, belum tahu banyak betul. Cuman kita memandang setiap ilmu yang dibagikan channel YouTube Andi Sufar ya teman-teman, itu menurut kita setiap yang kita praktekkan ya teman-teman, mungkin tidak ada yang gagal ya teman-teman. Jadi ilmu yang beliau bagikan ini menurut kita saja ya teman-teman yang minim pengetahuan dan minim biaya ya teman-teman, seperti peralatan dalam RBW seperti tata ruang ya teman-teman. Jadi kalau menurut kita di sini, kita yang tidak sanggup melakukan hal seperti itu ya teman-teman, bukan ilmunya yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Dan begitu juga suara Bos Andi Sufar ya teman-teman. Jadi kita sudah banyak mencoba suara-suara terbaru beliau, termasuk suara yang sebelum kita mengikuti channel beliau, yang sudah beliau bagikan ya teman-teman. Jadi menurut kita suara itu respon ya teman-teman, suara yang dibagikan itu baik. Cuman mungkin kita saja yang kurang pengetahuan tentang volume, tentang formulasi Twitter ya teman-teman, tentang tata ruangan. Jadi disitulah menurut kita ya teman-teman kegagalan kebanyakan orang ya teman-teman. Jadi ini satu lagi ya teman-teman yang jadi permasalahan, mungkin banyak binaan beliau yang merasa kecewa ya teman-teman. Ada kemarin kita menonton video yang binaan Andi Sufar gagal ya teman-teman. Jadi kalau menurut kita binaan itu sah-sah saja gagal ya teman-teman. Itu tergantung RBW yang beliau bina teman-teman. Jadi beliau di sini setiap membina RBW beliau bilang kalau sabar insya Allah akan berhasil teman-teman. Jadi kesuksesan bagi Bos Andi Sufar kuncinya adalah sabar ya teman-teman. Jadi burung walet ini tidak bisa 1 atau 2 hari teman-teman untuk membuat sarang dalam RBW. Dia butuh proses ya teman-teman. Dia butuh proses. Jadi mungkin yang pemilik RBW saja yang tidak sabar ya teman-teman, tidak sabar menunggu BW musim respon. Jadi di sini teman-teman untuk jadi konsultan itu teman-teman menurut kita tidak mudah ya teman-teman. Jadi sini kita salut sama Bos Andi Sufar ya teman-teman. Dari awal kita mengikuti channel beliau, beliau setiap membuat video teman-teman, kita melihat ketulusan di situ ya teman-teman. Tidak ada kebohongan. Jadi di situ kita tertarik ya teman-teman. Berarti ini bisa diikuti untuk pelajaran ya teman-teman, untuk ilmu bagi kita. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, kalau kita mau belajar, pilihlah orang-orang yang baik ya teman-teman, orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita mengikuti orang yang tidak baik, jadi kita akan terjerumus ya teman-teman. Artinya kalau kita belajar, orang menunjukkan kita setengah-setengah ya teman-teman, atau tidak terbuka. Jadi ilmu yang kita dapatkan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut kita kalau orang itu ikhlas,
Yang pertama, ilmu yang dia bagikan itu ikhlas buat yang membagikan ya teman-teman, dan buat orang banyak. Dan disitulah keberkahan ilmu yang kita dapat ya teman-teman. Situ kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita mengikuti orang-orang yang baik ya teman-teman. Jadi di sini kita awal melihat video beliau waktu belum terlalu kenal ya teman-teman sama Andi Sufar. Jadi kita membuka RBW pas kita tertarik untuk membangun rumah walet ya teman-teman. Kita membuka RBW mini ya teman-teman, karena waktu itu kita minim biaya. Jadi di situ tampillah teman-teman RBW mini yang sukses dan teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang menonton video Andi Sufar waktu RBW yang di tengah sawah ya teman-teman, yang berdindingnya ilalang. Jadi di sini kita mohon maaf ya teman-teman ikut campur sedikit dengan permasalahan ini. Mungkin teman-teman kalau teman-teman CID suka sama dukungan kita ini, teman-teman boleh mendukung channel kita ini ya teman-teman. Silahkan like, komen ya teman-teman, subscribe juga. Seperti apa pendapat teman-teman tentang permasalahan Bos Andi Sufar ini sama Pak Ustadz ya teman-teman. Jadi kalau menurut kita itulah titik permasalahannya teman-teman. Jadi kita di sini tidak bisa tidak bisa terlalu lama bikin video teman-teman. Jadi dengan kita membuat video ini, kalau kita mengomen ya teman-teman, itu kurang etis ya teman-teman. Karena kita mengomen tidak bisa terlalu panjang teman-teman, jadi susah untuk menulisnya. Jadi barusan kemarin siang teman-teman, sore kalau tidak salah, kita melihat klarifikasi Pak Ustadz ya teman-teman. Jadi kita situ terharu sekali teman-teman, kok bisa permasalahan Pak Ustadz sama Bos Andi Sufar seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita menonton videonya, kita mendalami permasalahan ini. Jadi permasalahannya penipuan publik ya teman-teman. Jadi di sini kita sebagai publik, sebagai subscriber Andi Sufar, kita tidak ada merasa tertipu ya teman-teman. Tidak sedang merasa tertipu. Dan di video sebelumnya waktu kita melihat video Andi Sufar yang dibagikan waktu itu, kita melihat dengan uang 10 juta itu peralatan ya teman-teman. Jadi kalau untuk sebuah RBW, kalau untuk 10 juta teman-teman, itu mungkin minim ya teman-teman untuk peralatan, tidak masuk upah teman-teman. Jadi kalau untuk yang tidak diambil sepeser pun yang dimaksud Bos Andi Sufar ya teman-teman, itu bagian upah ya teman-teman, bukan bagian peralatan. Jadi kalau peralatan dibantu, pengerjaan dibantu, mungkin itu Bos Andi Sufar kurang ikhlas juga ya teman-teman. Sama seperti kita membantu orang, kita membantu sebisanya ya teman-teman, sesanggupnya. Mungkin kita bisa membantu dengan kerja atau dengan ide atau dengan uang ya teman-teman. Jadi mungkin Bos Andi Sufar atau tim TWB membantu sanggupnya waktu itu dengan bekerja ya teman-teman. Jadi kita di sini tidak tahu juga permasalahan yang lainnya. Semoga permasalahan beliau sama Pak Ustadz yang terlibat dengan bersangkutan dengan permasalahan ini ya teman-teman cepat clear ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak ada bermaksud memprovokasi ya teman-teman, memperbesar permasalahan orang. Jadi kita di sini tidak bisa juga terlalu ikut campur ya teman-teman. Jadi kalau di sini kita bisa mengomen kayak publik sebagai subscriber, kita di sini tidak ada merasa tertipu ya teman-teman dengan kinerja Andi Sufar selama ini, dengan tutorial yang dibuat Andi Sufar atau di channel YouTube Andi Sufar ya teman-teman, Andi Sufar Sinar 77. Jadi kita dengan suara, dengan binaan, dengan video-videonya kita tidak ada merasa tertipu ya teman-teman. Jadi kalau kegagalan itu mungkin kekurangan kita teman-teman, dengan seperti binaan, mungkin itu kesalahan RBW yang dibina teman-teman. Bisa jadi pemilik RBW yang kurang sabar, yang kurang mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh tim TWB teman-teman. Seperti itu juga suara, kalau bagi sebagian mungkin ada yang tidak respon ya teman-teman, itu kesalahannya mungkin seperti yang kita bilang sebelumnya ya teman-teman, setelan volume atau
tata ruang atau biaya kita minim biaya teman-teman untuk mengikuti seperti apa yang dipraktekkan di channel YouTube Andi Sufar ya teman-teman di TWB. Jadi di sini kita mohon maaf juga ya teman-teman kalau kita dari tadi kurang tepat juga bicaranya, uh, kurang sopan juga teman-teman. Jadi sebenarnya kita sebagai netizen, sebagai publik, sebagai subscriber ya teman-teman, kita merasa banyak yang aneh di sini ya teman-teman. Jadi setiap permasalahan kita balik ke akar permasalahan ya teman-teman. Jadi di mana kita bermasalah kita pulang ke titik permasalahan kita teman-teman. Jadi kita di sini kita harus mempunyai lapangan hati. Kita tidak usah terlalu emosi ya teman-teman setiap apa yang ada di hadapan kita. Dan buat Andi Sufar, bos Andi Sufar juga teman-teman, mungkin beliau sekarang ini sedang dipucuk ya teman-teman, sedang naik daun channel beliau. Mungkin di situ banyak netizen atau publik yang merasa iri ya teman-teman sama channel YouTube Andi Sufar. Jadi kalau menurut kita itu sah-sah saja ya teman-teman. Namanya kita hidup di bumi ya teman-teman, di dunia ini. Jadi ada yang suka, ada yang duka ya teman-teman, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi di kehidupan di dunia ini kebanyakan orang susah ya teman-teman melihat orang senang ya teman-teman melihat orang susah. Jadi mungkin itu sudah terbiasa ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau berterima kasih juga teman-teman sama bos Andi Sufar yang telah banyak berbagi teman-teman. Jadi karena ilmu yang beliau bagikan ya teman-teman, kita sudah sekarang ini sudah membangun LBW ketiga teman-teman. Karena saking semangatnya kita, karena saking PD-nya kita teman-teman, termotivasi sama video-video beliau, sama video-video Andi Sufar ya teman-teman. Jadi kita sekarang ini proses pembangunan TBW ketiga teman-teman. Jadi kita berterima kasih sama bos Andi Sufar sudah banyak membantu petani-petani yang butuh beliau teman-teman. Jadi yang dibutuh maksudnya di sini seperti suara teman-teman. Dulu sebelum ada suara-suara gratis dari Andi Sufar ya teman-teman, mungkin petani-petani lain atau konsultan-konsultan lain banyak yang menjual suara dengan harga yang tinggi ya teman-teman. Jadi semenjak beliau membagikan suara, sekarang ini sudah banyak ya teman-teman yang berhati mulia, yang berhati lapang dan ikut-ikutan ya teman-teman untuk membagi-bagikan suara. Jadi sekarang ini petani walet tidak usah membeli suara lagi ya teman-teman. Jadi disitulah keuntungan bagi petani yang lain yang pemula merasa dimudahkan ya teman-teman. Kalau tidak mungkin kita tidak sanggup ya teman-teman untuk membeli suara puluhan juta teman-teman. Jadi dengan kemudahan sekarang ini, dengan ilmu sekarang ini, kita lebih mudah ya teman-teman untuk belajar tentang wallet. Sebenarnya jujur di sini ya teman-teman, kita dulu tahun 2010 ya teman-teman ingin membangun gedung wallet, tapi karena minim pengetahuan ya teman-teman, belum waktu itu mungkin belum ada YouTube ya teman-teman. YouTube mungkin sudah ada, tapi di kampung kita maklum lah teman-teman, belum ada jaringan 4G atau WiFi ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa luas ya teman-teman pengetahuan kita. Jadi kita bertanya sama tetangga, sama orang-orang, orang-orang cuma bilang waktu itu ya teman-teman, wallet itu tidak bisa dibikinkan rumah ya teman-teman. Wallet itu takut dengan asap ya teman-teman, dengan keramaian. Tapi setelah kita pelajari ya teman-teman, tahun 2010 sekarang tahun 2022 ya teman, cukup lumayan lama juga ya teman-teman. Jadi di sini kita yakin ya teman-teman, semenjak kita menonton YouTube ya teman-teman, belajar di YouTube channel Andi Sufar. Jadi kita di situ semangatnya timbul ya teman-teman. Pas menonton RBW yang di tengah sawah ya teman-teman.
RBW yang dinding ilalang ya teman-teman. Jadi di situ kita termotivasi langsung, kita langsung pengambilan kayu, kita langsung membangun RBW teman-teman. Jadi RBW yang kita bangun ini tidak ada kita yang main upah teman-teman. Sudah RBW ketiga, tidak ada kita yang memakan upah teman-teman. Jadi di sini kita tidak juga bermaksud membohongi publik ya teman-teman. Mungkin tidak masuk akal dengan pembangunan RBW tidak main upah teman-teman. Jadi kita di sini membangun, cuman kita membeli bahan ya teman-teman. Jadi untuk upah kita tidak ada yang memakai upah ya teman-teman. Sudah RBW yang ketiga sekarang. Jadi disitulah saking termotivasinya kita teman-teman, saking semangatnya kita untuk membangun investasi masa depan ya teman-teman. Jadi di sini kita berterima kasih banyak teman-teman sama Bos Andi Sufar telah memudahkan semua petani walet seluruh Indonesia, seluruh mancanegara, malahan mungkin sudah mendunia ya teman-teman. Bagi yang suka walet mungkin sudah tahu dan sudah paham ilmu Andi Sufar gitu. Jadi di sini kita berterima kasih sebanyak-banyaknya sama Bos Andi Sufar. Dan mohon maaf juga bagi teman-teman kalau video kita ini kurang sopan dan kurang memuaskan, mungkin perkataannya saya yang banyak yang salah, mohon maaf ya teman-teman. Di sini kita tidak ada bermaksud yang lain-lain, cuma kita bermaksud mengomen dan kita sebagai publik, sebagai subscriber, sebagai netizen ya teman-teman. Kalau permasalahan di Sufar ini mungkin bisa permasalahan antara yang bersangkutan ya teman-teman. Jangan dihadirkan pihak ketiga sama yang keempat ya teman-teman. Jadi mungkin kalau semakin banyak pihak yang hadir ya teman-teman, itu akan memperkeruh suasana ya teman-teman. Jadi buat Pak Ustadz, mungkin harus banyak juga sabar ya teman-teman. Jangan terlalu terpancing emosi, karena bisa juga dipahami ya teman-teman bahwa sebelumnya sudah dijelaskan bahwa uang 10 juta itu hanya untuk peralatan ya teman-teman. Jadi yang dimaksud Bos Andi Sufar, kalau menurut pandangan kita di sini sebagai subscriber, sebagai publik, sebagai netizen, yang dimaksud tanpa memungut Rp1.000 pun itu mungkin di bagian upah ya teman-teman. Jadi kalau untuk peralatan itu sah-sah saja dengan uang 10 juta teman-teman, karena kita mencoba membangun RBW mini ya teman-teman. Itu dengan uang 10 juta peralatannya masih minim ya teman-teman, masih belum cukup. Itu ampli yang kita pakai tidak yang mahal ya teman-teman. Jadi kalau kebanyakan binaan Bos Andi Sufar yang kita lihat, beliau memakai ampli rakitan ya teman-teman. Jadi memakai ampli LAD teman-teman, itu harganya mungkin cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi dengan Twitter yang beliau pakai, dengan peralatan-peralatan lainnya teman-teman, jadi masuk akal lah dengan beliau pengambilan uang 10 juta itu ya teman-teman. Jadi kita permasalahan lainnya juga tidak tahu ya teman-teman. Jadi kita di sini tidak bisa terlalu banyak bicara ya teman-teman. Jadi semoga permasalahan Bos Andi Sufar dengan Pak Ustadz cepat selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita juga salut ya teman-teman sama Andi Sufar. Yang kita salutkan di sini ya teman-teman, sebenarnya setiap orang bisa jadi konsultan ya teman-teman, setiap orang bisa mempunyai binaan ya teman-teman. Jadi yang kita salut di sini, beliau bisa pengambilan anggaran untuk sebuah RBW ya teman-teman. Jadi artinya di sini beliau bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bertanggung jawab ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang bisa membuat anggaran dengan sekian juta ya teman-teman, tapi untuk bertanggung jawabnya teman-teman, karena kalau kita pengambilan sebuah binaan itu teman-teman, kita tidak bertanggung jawab dengan burung datang ke RBW saja ya teman-teman, tapi kita harus bertanggung jawab dengan kesabaran yang pemilik RBW teman-teman. Soalnya pemilik RBW mungkin banyak asutan ya teman-teman, mungkin banyak ide-ide dia sendiri atau akal-akal dia sendiri, karena ilmu walet tidak ada yang beku ya teman-teman. Jadi mungkin pas dibikin ini sama channel YouTube Andi Sufar, mungkin sebagian pemilik RBW merasa kurang puas ya teman-teman. Jadi disitulah
Oke, salutan kita buat Andi Sufar, sama Andi Sufar. Dia bisa memutuskan anggaran dan pembikinan rumah walet, tata ruang, tanggung jawab dengan kesabaran pemilik, tanggung jawab dengan asutan-asutan yang lain ya teman-teman, bisikan-bisikan yang lain seperti mungkin ini kurang pas, ukuran segini, kok dibikin seperti ini anggarannya. Jadi kita di situ belum berani ya teman-teman untuk terjun ke konsultan ya teman-teman. Jadi kita belum berani karena kita belum bisa ya teman-teman untuk membuat anggaran atau menerima hujatan ya teman-teman. Dalam artinya belum sanggup kita untuk menerima mungkin dalam sekian jangka waktu ya teman-teman, burungnya menginap sekian dan hasilnya cuma seperti ini. Jadi di situ kita merasa tidak berani ya teman-teman, karena jadi konsultan itu sangat berat tanggung jawabnya ya teman-teman. Bisa kita menentramkan semuanya dengan anggaran. Kalau kita mengambil segini, mungkin banyak yang bisikan sama yang pemilik RBW, kok mahal banget, kok seperti ini. Jadi kita untuk itu belum sanggup ya teman-teman. Jadi kita kalau belum yakin, kalau kita belum sanggup, berarti itu tidak usah dilakukan ya teman-teman. Karena dengan keikhlasan kita, dengan bantuan kita, belum tentu orang merasa terbantu ya teman-teman. Belum tentu orang merasa senang ya teman-teman. Karena bisa jadi orang merasa tertipu. Contohnya seperti yang sekarang ini ya, permasalahan sekarang ini ya teman-teman. Jadi kebenarannya kita tidak tahu, titik permasalahannya kita juga tidak tahu jelas ya teman-teman. Jadi kalau untuk pembohongan publik seperti inilah teman-teman. Jadi kita sebagai publik tidak ada yang merasa tertipu ya teman-teman. Jadi dengan uang 10 juta ini hal wajar ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman, di sini kita banyak perkataan kita yang dari tadi kurang berkenan ya teman-teman, kurang pas, kurang sopan juga. Jadi di sini kita mohon maaf ya teman-teman, bagi subscriber udah Pera Channel, kita mohon maaf. Jadi kita di sini tidak ada bermaksud memprovokasi ya teman-teman, mengadu domba, dan semoga permasalahan beliau sama Pak Ustadz cepat selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.